Podcast Spam Dallas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailinda Gadis kelas 9 dari SMP Muhammadiyah 12 GKB. Buat teman-teman di sana yang belum tahu di mana letak sekolah kita berletak di Gresik Kota Baru atau GKB. Dan sekolah ini terkenal karena julukannya sebagai sekolah para juara. Semoga teman-teman di sana sudah tahu ya. Dan podcast kali ini aku nggak sendirian. Di depan aku udah ada Jingga. Assalamualaikum. Halo Jingga. Waalaikumsalam. Dan hai teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Hana Rana Jingga, kelas 8 dari SMP Muhammadiyah 12 GKB. Jingga tahu nggak, di podcast kali ini kita akan membahas tentang hal yang cukup menarik nih. Wah, apa nih menarik Tapi nih? aku mau bertukar kabar dulu, soalnya kan kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. nggak ketemu hampir 9 bulan. Setengah tahun nggak sih? Enggak, 1 tahun ya. Enggak loh, setengah tahun Oh aja iya. ya. Setengah tahun lebih Oke. lah, lebih. Nah, Jingga ini kegiatannya selama di rumah ini ngapain aja? Selama di rumah itu pastinya banyak kegiatan yang bisa aku lakukan. Pas dulu mungkin karena sibuk sekolah ya, jadi kan sekarang kan banyak waktu senggang, Ya, jadi bisa ya dipakai lah kegiatan banyak gitu. yang belum pernah Jingga lakuin pas Iya, waktu sekolah. mencoba hal-hal baru juga Heeh, kan heeh. pastinya ya Iya, kan. nah, Iya. terus gimana kabarnya? Sehat atau sempat sakit atau gimana? Alhamdulillah sehat-sehat aja ya, Mhm. walaupun kadang jenuh juga ya, Ya. karena ya di rumah nggak pernah ketemu temen juga dan kadang bingung kan mau ngapain juga kan. Ngomong-ngomong tentang temennya Jingga nih, Ya. gimana komunikasi selama di rumah aja ini sama teman kamu? Selama di rumah mungkin lewat chat atau telepon ya, secara online kan nggak boleh ketemu secara Iya, langsung ya. Jadi media berupa gadget ini ada sisi positifnya ya, Iya, bener bisa berinteraksi meskipun tidak berdekatan Iya, gitu. nggak secara langsung, tetap bisa ya berkomunikasi. Iya. Terus kira-kira Mbak Gadis nih gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja. Sama kayak Jingga nih, jenuh dan nggak tahu mau ngapain. Tapi aku selalu ngakalin buat lihat film. Terus kadang juga aku nyelesain tugas yang belum aku selesaikan Ya, dan masih numpuk-numpuk nih kayaknya banyak ya tugasnya. iya, iya. Terus kadang juga guru ini mengasih tugasnya itu jauh di tanggal deadline. Jadi kita dikasih waktu maksimal. Yang lumayan banyak gitu ya. Biar hasilnya kita itu bagus dan juga maksimal. bagus ya. Nah, karena kita udah bertukar kabar, kita langsung masuk aja ke tema. Nah, Oke. kita kali ini akan membahas tentang The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader, Adversity, Building the Miracles, atau Ya, jadi artinya itu bangkitnya calon pemimpin masa depan generasi milenial Muhammadiyah, pencerahan dalam kesulitan untuk membangun keajaiban. Benar kan ya? ya benar. Membahas mengenai pemimpin nih. Di masa pandemi ini memberikan tuntutan yang sangat besar bagi para pemimpin di sektor apapun. Juga banyaknya korban jiwa yang menimbulkan ketakutan di berbagai pemangku kepentingan. Iya, bener banget. Pemimpin itu adalah seseorang yang paling penting dan berpengaruh ya, terutama di masa pandemi kayak Ya, gini karena nih ya. butuh arahan dari pemerintah Iya, ya. betul banget. Ya. Kalau pemimpin sendiri, menurut kamu itu apa sih pemimpin Menurut itu? aku, pemimpin itu adalah seseorang yang membawa tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya itu. Kalau aku setuju banget sama yang diomongin sama Jingga. Nah, soalnya pemimpin itu kan harus itu ya bertanggung jawab ya Iya, sama pastinya apa ya. yang dia perbuat. Terus
yang sudah diamanahkan untuknya. Kalau aku ya, saat membahas tentang pemimpin nih, kita santai aja ya. Saat membahas tentang pemimpin nih, yang ada di kepala aku tuh kepala sekolah kita. Nah, kalau kamu sendiri, siapa pemimpin yang ada di pikiranmu yang kamu pikirkan tentang saat membahas pemimpin ini? Kalau membahas pemimpin yang pasti terbayang itu Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebagai umat muslim nih, sosok pemimpin yang pasti harus kita jadikan panutan itu ya Rasulullah. Karena salah satunya cara kepemimpinannya beliau ini yang bagus, terus dia juga tegas, sabar. Jadi dapat kita jadikan panutan. Benar. Di dalam Islam kita punya sosok pemimpin yaitu Rasulullah, dan kita sebagai umatnya dan sebagai generasi milenial nih, kira-kira apa sih perilaku Rasulullah yang dapat kita contoh saat kita besok menjadi pemimpin ya di kedepannya? Itu gimana menurut Mbak Jingga? Yang pasti kita harus jadikan panutan itu keteladanannya, terus kesabarannya nih menjadi sosok pemimpin. Jadi kita generasi muda ini yang kadang suka terlalu bersemangat atau tidak sabaran gitu, misal dalam mengambil keputusan atau dalam menghadapi masalah gitu ya. Karena memang harus dipikirkan dengan pelan-pelan, dengan bijak gitu. Sekarang tuh nggak hanya makanan ya yang instan, ternyata mengambil keputusan juga banyak orang yang berpikiran ingin cepat-cepat dan instan. Dan juga kayak yang di atasnya Jingga ini, ada think before you speak. Jadi kita harus memikirkan apa yang mau kita ucapkan gitu. Nah, kita sebagai generasi penerus harus selalu meneladani cara sikap kepemimpinan Rasulullah nih. Nah, aku tadi sempat ngobrol sama Jingga, ada 4 sifat Rasulullah yang bisa kalian contoh saat kalian besok menjadi pemimpin. Apa aja tuh Jingga? Jadi tadi ada 4 ya, ada sidik, amanah, tablik, dan fatona. Kira-kira Mbak Gadis tahu nggak? Tahu, tapi Jingga boleh menjelaskan? Oke, aku bakal jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama itu tadi ada sidik kan ya. Sidik itu artinya itu jujur. Jujur dalam hal? Dalam mengerjakan tugas, mengerjakan dalam tugasnya. menyampaikan suatu hal gitu, ya. Terus yang kedua? Ya, yang kedua itu ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya artinya. Berarti sosok pemimpin tuh harus bisa dipercaya dan tidak boleh itu ya mengecewakan yang kan pemimpin kan sudah dipercaya sama orang-orang sekitar, jadi dia harus mengerjakan tugasnya itu, mengerjakan amanahnya. Yang pertama sudah sidik, terus kedua amanah. Nah, yang ketiga ini? Yang ketiga itu ada tablik. Tablik itu artinya itu menyampaikan tugasnya, menyampaikan amanahnya juga gitu. Menyampaikan amanahnya dengan baik ya. Pastinya dengan baik. Terus yang keempat nih, terakhir yang paling penting ini. Ya, ada fatona. Fatona itu artinya itu cerdas. Cerdas. Sebagai pemimpin tuh nggak cukup cuman tegas doang, nggak cukup cuman sabar doang. Kita tuh harus cerdas. Cerdas tuh banyak ya, luas ya artinya. Cerdas itu bisa cerdas dalam berpikir, dalam mengambil keputusan juga kayak tadi harus mengambil keputusan yang tepat biar tidak dalam terjadi berbicara resiko. juga harus dipikirkan matang-matang ya Jingga ya. Karena resiko menjadi pemimpin tuh sangat besar. Jadi nggak melulu tentang enaknya aja ya. Terus nih, kita sebagai generasi penerus tuh harus meneladani agar besok kita kalau menjadi pemimpin tuh insya Allah menjadi pemimpin yang berakhlakul karimah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, semoga bisa termotivasi dan terinspirasi ya. Sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Saya Gadis dan saya Jingga, kami berdua pamit undur diri. Semoga semua bisa paham ya. Terima kasih. Pemdalas, Sekolah Para Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Podcast Spam Dallas.